Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zasmianti, saya dari kelas B, dari jurusan Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai famili Poaceae. Nah, nah Poaceae berasal dari bahasa Yunani, yaitu di mana poa yang berarti rumput. Nah, Poaceae merupakan satu-satunya famili yang termaksud dalam ordo Poales. Poaceae juga merupakan salah satu famili tumbuhan berbunga, di mana Poaceae merupakan famili yang sangat pesat pertumbuhannya dan penyebarannya di bumi. Nah, famili ini dapat tumbuh dan hidup hampir di seluruh daerah atau hidup di daerah terbuka yang terlindungi, baik di daerah tropis maupun daerah subtropis. Nah, salah satu spesies dari famili Poaceae ini yaitu tumbuhan bambu. Nah, di sini saya mengidentifikasi tumbuhan bambu, di mana bambu merupakan sumber daya yang sangat melimpah dan memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi. Tanaman bambu yang sering kita kenal umumnya berbentuk rumpun, padahal dapat pula ada juga bambu yang tumbuh ada pula bambu tumbuh sebagai batang soliter atau batang perdu. Tanaman bambu yang tumbuh di Indonesia merupakan tanaman bambu simpodial, yang artinya batang-batangnya cenderung mengumpul di dalam rumpunan karena percabangan rizomnya di dalam tanah cenderung mengumpul. Nah, arah pertumbuhan bambu ini biasanya tegak, kadang-kadang memanjat, dan batangnya mengayuh. Nah, tanaman ini dapat mencapai umur yang panjang dan biasanya akan mati tanpa berbunga. Nah, jenis akar pada tanaman bambu ini yaitu akar rimpang yang merupakan batang yang ada di dalam tanah. Akar rimpang pada umumnya membentuk seperti batang yang melebar dan di bagian tengah pada bagian ujungnya mengecil yang akan berhubungan dengan akar rimpang yang lain. Sedangkan pangkalnya tumbuh ke atas membentuk batang di atas tanah yang dikenal sebagai batang atau bulu. Kemudian rebung. Nah, rebung ini merupakan bambu muda yang masih ditutupi oleh pelepah dan baru muncul dari permukaan tanah. Nah, pada identifikasi lapangan yang saya lakukan, saya tidak menemukan rebung dari bambu ini karena pada saat itu tanaman bambu yang saya amati tidak atau belum memiliki rebung. Nah, kemudian ada batang atau bulu yang merupakan hasil perkembangan dari rebung. Nah, pada identifikasi yang saya lakukan, saya mendapatkan lebar batang pada bambu ini yaitu 2,4 cm. Kemudian pada literatur yang saya baca, di mana pertumbuhan bulu sangatlah cepat di Indonesia, diperkirakan 10-15 cm per hari. Sedangkan di Jepang pernah dilaporkan pertumbuhan rebung dapat mencapai 100 cm per hari. Nah, oleh sebab itu tidak mengherankan bila dalam 5-6 bulan rebung sudah mencapai tinggi optimum. Kemudian ada percabangan pada bambu, di mana di sini pada setiap buku-buku tumbuh mata tunas yang akan berkembang menjadi cabang. Kemudian pada beberapa marga bambu, di mana cabang tumbuh pada buku bagian tengah ke atas. Kemudian ada beberapa juga marga bambu yang cabangnya tumbuh di atas tanah. Yaitu contohnya pada marga bambu. Kemudian ada juga marga bambu yang memiliki satu cabang lebih besar dari cabang lainnya, yaitu contohnya di sini ada Dendrocalamus, kemudian Gigantostroa dan Bambusa, atau cabang yang mempunyai bentuk yang sama seperti marga Schizostasium.
Kemudian daun bambu, di mana di sini helaian daun bambu mempunyai urat yang sejajar seperti rumput dan setiap daun mempunyai tulang daun utama yang menonjol. Nah, tumbuhan bambu di mana di sini lebar daunnya bisa mencapai 6 cm dan bisa juga mengecil mencapai 1,3 cm. Pelepah dilengkapi dengan kuping pelepah dan ligula. Kuping pelepah daun mungkin besar tetapi biasa juga kecil atau tidak tampak pada beberapa jenis bambu yang ada yang berkuping besar dan melipat keluar. Nah, bambu juga memiliki beberapa manfaat baik untuk lingkungannya maupun untuk manusia. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari bambu tersebut, di mana yang pertama di sini ada manfaat bambu di bidang obat-obatan. Nah, pada literatur yang saya dapat, di mana ada beberapa jenis bambu yang berpotensi dijadikan sebagai obat-obatan, di mana di sini ternyata rebung bambu dapat juga dijadikan sebagai obat. Nah, di mana rebung bambu merupakan bagian yang paling banyak digunakan sebagai obat karena banyaknya nutrisi dan mineral aktif yang terkandung di dalamnya seperti vitamin, asam amino, flavin, asam fenolik, polisakarida, dan steroid yang semuanya mempunyai antioksidasi, anti-aging, antibakterial, dan antiviral. Itu menurut Ogun Jinmi 2009. Nah, berdasarkan skala prioritas, di sini dapat disimpulkan beberapa kegunaan bambu yang sebagai obat, diantaranya rebung dan batang atau bulu. Di mana pada Gigantosloa apus atau bambu tali di sini dapat mengobati rematik, panas dalam, dan demam. Nah, rebung pada bambu vulgaris atau biasa dikenal dengan bambu apel gading, di sini dia dapat mengobati liver atau penyakit kuning. Kemudian pada batang Gigantosloa hascarliana atau biasa disebut dengan bambu pingit, di sini dia dapat mengobati kanker payudara, insomnia, dan juga jantung berdebar. Kemudian pada rebung jenis bambu Schizostasium brachialadum atau biasa dikenal dengan bambu tablang gading, dia dapat mengobati penyakit sakit pinggang. Kemudian pada pucuk daun Schizostasium 5 atau bambu buluh lengis, di sini dia dapat mengobati sesak napas. Kemudian yang terakhir yaitu rebung pada bambu Dendrosalamus asper atau bambu petung, di sini dia dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Kemudian pemanfaatan bambu di bidang pangan. Nah, di sini dijelaskan bahwa hutan merupakan sumber daya alam yang memberikan manfaat besar bagi manusia, baik secara ekologis, ekonomis, maupun sosial, baik itu hasil hutan berkayu maupun hasil hutan bukan kayu. Nah, salah satunya yaitu bambu termasuk tumbuhan yang mempunyai sifat yang mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kehadiran bambu tersebut, maka akan muncul salah satu sikap kebudayaan dalam pemanfaatan bambu. Bambu di sini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan rumah, bahan kerajinan tangan, dan bahan makanan sayuran. Nah, di daerah saya juga di sini rebung bambu dapat dijadikan sebagai sayur. Nah, kemudian manfaat lain yaitu di sini manfaat bambu secara ekologi, di mana manfaat bambu mempunyai sistem perakaran serabut dengan akar rimpangnya yang sangat kuat. Karakteristik perakaran bambu memungkinkan tanaman ini menjaga sistem hidrologis sebagai pengikat tanah dan air sehingga dapat digunakan sebagai tanaman konservasi. Nah, kondisi hutan bambu memungkinkan mikroorganisme dapat berkembang
bersama dalam jalinan rantai makanan yang saling bersimbiosis. Kemudian manfaat bambu sebagai bahan industri di sini, di mana bambu merupakan hasil hutan non-kayu yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber bahan baku industri. Namun jika bambu diolah secara terus-menerus, maka kemungkinan bambu akan punah. Nah, di mana besarnya kebutuhan bahan baku bambu jika tidak lagi bisa memenuhi oleh hutan alam, bambu dan rakyat bambu. Nah, oleh karena itu, untuk menunjang kebutuhan bahan baku industri bambu, diperlukan pengembangan hutan tanaman bambu yang dikelola secara profesional. Nah, pada gejala yang dihadapi ini adalah masalah bibit yang secara tradisional memerlukan waktu yang cukup lama dan berkaitan dengan jenis bambu yang diinginkan. Dalam hal ini, jalan pintas yang terbaik sejak dini didirikan laboratorium kultur jaringan bambu yang dapat memenuhi penyediaan bibit bambu yang memiliki persyaratan yang diperlukan, di mana ada jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu pertumbuhan bambu tersebut. Kemudian ada manfaat secara sosial ekonomi, di mana tanaman bambu baik dalam skala kecil maupun besar mempunyai nilai ekonomi yang meyakinkan. Budaya masyarakat menggunakan bambu dalam berbagai aktivitas kehidupan, sehingga bambu dapat dikategorikan sebagai MPTS atau jenis pohon yang serbaguna. Pemanfaatan bambu secara tradisional masih terbatas sebagai bahan bangunan dan kebutuhan keluarga lainnya. Nah, dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, bambu menjadi salah satu kelengkapan yang tidak bisa ditinggalkan, misalnya dalam upacara adat, upacara perkawinan, hajatan keluarga. Bahkan bahan baku bambu menjadi alat musik khas komunitas tertentu. Lebih dari itu, perkembangan sosial budaya masyarakat ditandai dengan perkembangannya aksesori bambu. Nah, dalam pembuatan perabot rumah tangga dan cindera mata yang bernilai seni tinggi. Di beberapa tempat, spesies bambu tertentu menjadi bagian mitos dan kelengkapan ritual masyarakat yang bernilai magic. Baik, itu penjelasan saya mengenai tanaman bambu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.